Oke, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di Baskara Tutorial bersama saya Febri. Di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial cara menggunakan aplikasi Baskara Shop. Di bagian aplikasi Baskara Shop di sini sudah terinclude inventory gudang dan transaksi penjualan. Jika kita lihat teman-teman di aplikasi ini, kita buka dulu ya. Nah, di aplikasi ini ada beberapa menu yang saya sudah sematkan di sini. Di sini ada dashboard untuk memonitoring data barang-barang kita. Ada dari stok barang, ada dari supplier, jumlah supplier kita ya. Terus ada stok minimum, misalkan informasinya ada stok barang yang stoknya di bawah standar minimumnya. Kemudian ada data barang masuk untuk kategori hari ini, kemudian ada barang keluarnya untuk hari ini, stok amannya ada berapa. Terus kemudian ada uang yang keluar hari ini karena kita membeli ataupun ada barang masuk sehingga kita harus mengeluarkan uang. Terus kemudian ada uang masuk di sini, artinya ada orang yang beli barang kita. Kemudian ada di daftarnya di sini memunculkan daftar barangnya. Barang yang masuk muncul hari ini itu ada berapa. Kemudian di sini juga ada tabel yang bagian kalau misalkan ada data barang yang keluar itu daftarnya akan muncul di sini ada apa aja. Nah, kemudian di barang stok rendah di sini ada apa aja. Ya, ada stok barang terendah misalkan ada 5 stok barang. Kemudian keterangan di sini ada berapa. Kemudian ada di data barang di sini, data barang adalah sebuah database barang ataupun item kita. Di sini kita bisa menambahkan data barangnya, kemudian kita bisa update barangnya, kemudian kita bisa hapus barangnya. Kemudian selanjutnya di data supplier kita di sini ada 3 menu yang hampir mirip dengan data barang. Perbedaannya di sini kita menambahkan data vendor kita atau supplier kita yang memberi pasokan barang kepada kita, yang akan kita gunakan untuk dijual. Kemudian ada bisa kita edit juga sama kayak gini. Kemudian ada yang kita hapus juga kalau misalkan kita sudah tidak punya koneksi lagi dengan vendor tersebut, ya kita bisa hapus ya teman-teman. Selanjutnya transaksi masuk dan transaksi keluar di sini adalah aplikasi transaksi penjualan ataupun misalkan kita sebut dengan kasir ya, aplikasi kasir. Jadi misalkan ada transaksi masuk, kita pakai menu kayak gini. Misalkan ada Agus Santoyo, terus nama barangnya, saya pakai barcode teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, ada ini ada daftar barcode-nya, saya udah ngeprint. Ini scannernya ya teman-teman, ini scanner itu. Ntar, misalkan ya, semoga kebaca satu dulu ya. Banyak banget soalnya ntar. Nah, misalkan saya scan bagian ini. Oh, langsung kebaca kan teman-teman, langsung kebaca. Nah, kemudian kita isi jumlahnya ada berapa teman-teman. Misalkan jumlahnya ada 15 barang masuk, kemudian otomatis muncul. Nah, totalnya ada 300.000 kita belinya. Kemudian kita save di sini. Sama dengan transaksi keluar teman-teman, transaksi keluar juga sama. Jadi kalau misalkan ada barang yang dibeli, jadi misalkan ada orang beli kepada kita, kita cukup masukin scannernya aja kayak gini. Ketika kita buka menunya, langsung klik, langsung muncul. Oh, kodenya ini vitamin C, misalkan kayak gitu. Vitamin C berapa dia belinya? Misalkan dia beli 5, nah muncul hasilnya sekitar 126.000. Kita tambahkan, dia beli apa aja lagi. Ya mirip dengan kasir ya teman-teman, kasir Indomaret kayak gitu. Saya ke situ soalnya larinya ya. Terus kemudian di sini ada laporan barang keluar dan barang masuk. Nah, laporan barang keluar dan barang masuk sesuai dengan data bulanan. Kalau misalkan barang keluar selama sebulan itu apa aja nanti akan muncul. Contohnya saya buat lihat di sini. Kita lihat Januari misalkan, bulan Januari kemarin kita munculnya itu berapa. Misalkan kita klik, nah itu daftarnya muncul semua. Kemudian setelah itu kita print. Nah, di bagian print ini kita otomatis ya teman-teman langsung jadi PDF ya. Jadi langsung bentuk laporan. Jadi teman-teman bisa ngeprint dan langsung jadi PDF dan PDF-nya itu bisa kalian print. Nah, di folder ini kan gak ada kosong tuh daftar laporannya. Misalkan saya print. Nah, nanti dia akan muncul kayak gini. Terus teman-teman bisa klik lihat laporannya dan bentuk laporannya sudah rapih ya teman-teman. Jadi ada laporan bulan Februari misalkan. Ini kan bulan Januari maksudnya, sorry ya. Nah, ini laporan barang keluar Januari kan untuk bulan Januari aja ya teman-teman. Terus tanggal laporan dibuatnya kapan? Saya bikin video ini adalah tanggal 23 Februari ya, pas dengan tulisan yang ini. Oh. Siap. Ini terus kemudian di barang masuknya juga sama teman-teman, ada settingannya kayak gitu. Jadi ada ketika kita lihat ada di Januari, kita klik dan muncul kayak gitu. Dan kita print ya. Nah,
laporan muncul, kemudian ada barang masuk juga. Nah, barang masuknya kayak gini juga sama teman-teman, udah rapih. Jadi teman-teman bisa langsung pakai kayak gitu. Nah, selanjutnya teman-teman di bagian dashboard di sini ada info cetak laporan hari ini. Cetak laporan hari ini digunakan untuk cetak laporan harian ya. Karena saya di sini adalah buat data dummy, saya sudah siapkan untuk teman-teman download. Misalkan butuh teman-teman butuh ya, bisa download teman-teman. Nah, saya tutup dulu aplikasi ininya ya. Di sini yang saya simpan di dalam folder itu ada 3 jenis. Yang pertama font barcode, terus kemudian generate barcode, dan kemudian ada nama aplikasinya. Ini nama aplikasinya ya, inventory gudang underscore v1. Nah, teman-teman sebelum pakai aplikasi ini, 2 jenis, nanti akan saya jelaskan satu-satu. Teman-teman harus install font barcode-nya. Font barcode ini adalah syarat untuk membuat sebuah barcode-nya. Seperti pada video sebelumnya yang saya jelaskan bahwa saya tidak menggunakan Times New Roman ataupun Arial, tapi saya gunakan itu nama font utama saya adalah asisten, dan kemudian untuk barcode-nya saya pakai IDAH 36 cm. Nah, misalkan kita anggap teman-teman sudah download aplikasinya. Teman-teman sudah selesai download aplikasinya, kemudian teman-teman pengen pakai. Nah, ketika kita buka, teman-teman akan mendapat sebuah data yang kosong. Nah, udah kosong. Seperti biasa ketika buka klik pasti masih kosong semua, nggak ada barang masuk, nggak ada barang keluar. Nah, kemudian di sini ada macros has been disable, kita bisa enablein dulu. Ini data masih kosong semua teman-teman, nggak ada data sama sekali ya, karena biar bisa langsung dipakai sama teman-teman. Hal yang pertama urutannya, teman-teman harus siapin daftar nama vendornya dulu. Jadi pada data barang, karena itu butuh suppliernya. Suppliernya masih kosong teman-teman, jadi kita harus siapin dulu daftar suppliernya. Kita ambil 2 jenis supplier aja ya. Kita buka bagian menu supplier, kemudian kita klik. Setelah itu kita tambah supplier. Nama suppliernya misalkan Andi Makanan, karena dia supplier tentang makanan. Kategorinya dia makanan, kemudian dia jenis makanan seperti apa. Saya pengen makanan ringan. Daftar makanan ringan kan banyak, snack-snack segala macam-macam ya. Terus nomor HP-nya saya bikin asal aja ya, 0822 1234 5678. Kemudian di emailnya misalkan dia namanya andimakanan@gmail.com. Kemudian alamatnya bisa tulis Jalan Padarincang saja teman-teman ya, Jalan Padarincang. Kemudian catatannya di sini, informasi catatannya bisa teman-teman isi atau enggak. Kalau misalkan enggak, teman-teman bisa bikin strip. Kayak gitu. Dan simpan, nanti akan muncul daftar suppliernya. Kemudian karena kita butuh 2 ataupun misalkan kita pengen bikin 2 ya, saya bikin lagi biar ada variasi ya teman-teman ya, ada variasi. Yang kedua misalkan Erik minuman. Erik minuman. Terus dia kategorinya dia minuman, kemudian minumannya minuman air mineral. Terus sama 10812 234 234. Sama lah 12 angka. Terus ini Erik, susah sekali ngetiknya. erikminuman@gmail.com. Contoh aja ya. Terus kemudian Jalan Cinangka. Oke, kemudian saya kasih strip lagi karena saya tidak butuh informasi yang lain, karena catatan ini opsional sebenarnya teman-teman ya. Nah, oke. Kita sudah punya 2 jenis supplier dengan kategori yang berbeda-beda. Kalau kita bisa lihat di data barangnya masih kosong karena kita belum bisa menambahkan. Mari kita tambahkan data barangnya sesuai dengan suppliernya. Contoh, kita ada nih makanan dulu ya. Nama barang makanannya apa teman-teman? Misalkan nama barangnya adalah snack kentang. Jenisnya satuannya seperti apa, misalkan per pak atau per dus. Saya pinginnya per pak aja lah ya. 1 pak, kita stok minimum, kita tentukan dulu stok minimumnya untuk ini tuh berapa. Jadi kalau misalkan kita pengen stok kan kita harus jelas stoknya kita minimal berapa. Stok minimal misalkan saya simpan minimal ada 50 pak di dalam stok gudang saya. Kemudian harga belinya itu harganya 5.500 misalkan per pak ya. Terus kita jual per paknya itu 80 ini mah 8.000 ya. Kemudian infonya kita strip.
karena saya tidak butuh informasi yang banyak, kemudian kita tambah. Nah, misalkan Andi Kentang ini banyak, nggak hanya satu barang. Dia selain snack kentang, dia juga jual apa ya? Snack apa lagi ya? Snatch, snack jagung, ya, snack jagung. Terus kemudian dia perbok, bukan perpak ya. Terus kemudian stok minimumnya kita bikin 50. Ingetin teman-teman, stok minimum ini penting ya. Harga belinya dia misalkan itu harga mahal 12.500, kemudian kita jual 15.000. Kemudian infonya kita strip lagi, kemudian kita add. Nah, setelah selesai kita save. Oke, data berhasil disimpan dan data akan masuk kayak gini. Kita bikin 2 jenis lagi ya untuk minuman ya, karena kita butuh yang jenis minumannya. Data barang, Erik ya, tadi kan makanan udah. Erik itu minuman, tadi minumannya air mineral ya, berarti Le Mineral, dia jual Le Mineral misalkan. Terus dia satuannya per botol dengan stok minimalnya sama 50, 59 ini mah. Ini 50, kemudian dia harga belinya satu botol itu 3.000. Terus kita ingin jual berapa dalam satu botolnya itu. Satu botol kita jual 4.000 lah ya. Kita nyari untung 1.000. Kemudian kita tandain satu lagi biar pas, minuman aqua, minuman favorit, minuman yang rame. Terus sama per botol juga stoknya itu kita 50, kemudian harga belinya kita 5.000, kita jual 6.000. Strip lagi. Oke. Kita save ya teman-teman ya. Data berhasil disimpan dan kita punya daftar jenis barangnya. Ada 4. Dan kalau misalkan kita lihat di dashboard itu punya stok barang yaitu jumlahnya 4. Dan suppliernya ada 2 yang tadi kita sebutin tadi. Kemudian di stok amannya artinya stoknya masih kosong. Kenapa kosong teman-teman? Kita belum memasukkan stok. Kita baru mendaftarkan nama database-nya. Sedangkan stok barangnya kita belum memasukkan. Artinya kita belum beri barangnya. Kita baru memasukkan daftar nama-nama yang akan dipasang di dalam toko kita. Nah, di stok minimum muncul daftar barang yang tadi kita sudah tulis. Di sini ada snack kentang, snack jagung, Le Mineral sama aqua, dan stoknya masih kosong, teman-teman. Jadi kita harus tambahkan. Cara menambahkannya, kita cukup masuk ke bagian transaksi masuk, kemudian kita bagian menu. Ini bagian menu gambar printer di sini kita masukin. Kita masukin jenis makanannya dulu ya. Nah, ini Andi makanan. Terus kita scan dengan barcode. Saya scan dan muncul snack kentang sesuai dengan kategori yang daftar barcode yang saya buatin. Terus kita butuh, karena kita stoknya 50 ya, kita bikin kita beli 100 biji. Kemudian kita tambahin, kemudian infonya kita strip, kemudian jenis bayarnya kita jenis apa? Bayarnya kita tunai. Oke, kita save. Data berhasil disimpan, ada data barang masuk. Data barang masuknya kan 100 ya, teman-teman. Harga belinya 5.500. Kemudian kita lihat totalnya kita mengeluarkan uang sekitar 560.000 kah? Kita tidak sebut ya. Nah, muncul hari ini kok transaksi kodenya kayak gitu. Selanjutnya masukin semua dulu ya. Kita biar hapusin ini ataupun enggak, satu barang aja lagi ya. Kita siapin satu barang lagi aja. Tadi snack kentang. Sekarang kita masuk ke bagian snack jagung ya, biar kita nambahin stoknya. Kita masukin lagi di bagian transaksi masuknya. Karena snack jagung masih kosong, kita biarkan dulu ya. Untuk Le Mineral sama aqua kita biarin dulu. Kita akan masukkan snack jagungnya. Nah, ini Andi makanan ya. Suppliernya scan. Masuk, kita stoknya tadi kan 50 ya. Berarti kita siapin 100 lagi. 100. Kita tambahin atau sekitar 1.250.000 stoknya teman-teman. Kita bayarnya tunai karena ada orangnya mungkin. Ini kita save. Berhasil dan ada transaksi bahwa ada data barang yang masuk. Kalau misalkan kita lihat di data barang teman-teman, ada stok tersedia, ada. Udah kelihatan teman-teman ya. Dan dashboard juga akan bertambah sesuai dengan kriterianya. Dan bagian stok terendahnya hilang.
karena kita sudah memasukkan stok barangnya sekitar 100 dan pengeluaran kita hari ini untuk membeli stok barang sekitar 1.800.000 dan stok amannya ada 2. Artinya ada 2 jenis produk yang dalam kategori aman. Sudah ada stoknya di sini kan, ada tuh. Kemudian selanjutnya di transaksi keluarnya. Transaksi keluarnya. Kita ingetin teman-teman, ada stok barangnya ada 100 ya masing-masing ya. Di bagian transaksi keluarnya teman-teman, kita misalkan ada barang ataupun ada orang yang beli. Kita masuk ke bagian aplikasi kasir di sini, kemudian kita scan. Nah, akan muncul scan. Jadi kita cukup scan aja teman-teman ya, kayak gitu. Ada muncul snack jagung. Kita snack jagungnya misalkan dia ada yang beli 5. Terus kemudian kita tambahin. Terus dia beli apa lagi? Dia beli lagi, Pak, misalkan. Enggak ding. Nah, 5. Terus kita save. Dia bayar kontan. Oke. Dia beli snack jagung 5 biji, teman-teman. Nah, dan akan muncul lagi. Nah, di data barangnya dia akan otomatis terkurang 95 kan. Tadi dia beli 5. Kalau misalkan kita masukin lagi. Oke, kita lihat stok barangnya ada 26 teman-teman. Karena dia tadi udah beli banyak kan. Dia tadi transaksinya dia udah beli 69 tambah 5 berapa teman-teman? Sekitar 74. Dia beli 74 barang dalam sehari. Nah, di keterangannya dia akan muncul juga transaksi hari ini tuh dia udah beli berapa kali belinya. Muncul kan teman-teman? Nah, karena dia belinya banyak, akhirnya snack jagungnya juga udah berkurang, ada stok 26 lagi. Nanti muncul juga di bagian stok minimum. Wah, minimum lagi. Ya udah kita beli lagi barangnya untuk stok barangnya. Tambahin tadi anti makanan ya, kita scan lagi. Wah, muncul snack jagung, kita tambahin lagi teman-teman. Misalkan karena ini barang laku, kita beli 500 ya stoknya. Kita tambahin karena barangnya laku keras misalkan teman-teman, tunai. Save. Nah, akan muncul lagi. Dia aman lagi stok minimumnya. Ada stok barang berapa lagi? Wah, ada 526 kayak gitu. Ya. Nah, kalau misalkan selesai teman-teman transaksinya, teman-teman bisa cetak laporan untuk hari ini. Misalkan ini kan ini kan transaksi laporan harian ya. Ini daftar transaksi harian kita. Kita bisa langsung print. Tuh, laporan harian udah masuk. Kita lihat laporan harian muncul. Wah, ternyata ada kode transaksi kayak gini. Dia ada barang bahwa ada transaksi sekitar tanggal barang masuknya segini, kita belinya tadi, ada barang keluarnya dengan kode transaksi kayak gini. Nah, setelah selesai semua di sini teman-teman, kalau misalkan teman-teman datanya sudah banyak ataupun misalkan teman-teman pengen backup, di sini di bagian setting ada menu backup. Kalau ini menu hapus ya teman-teman. Ini hati-hati kalau ketika teman-teman pengen menghapus database, ini bisa pakai yang ini. Kalau yang ini adalah data backup. Data backup kalau misalkan teman-teman punya database barang yang banyak, teman-teman bisa di backup datanya. Dan backupnya juga bentuknya Excel kok teman-teman. Kalau misalkan kita klik backup, backup selesai dan muncul di mana teman-teman? Di bagian backup data di folder yang kita siapin. Tuh, ada daftar data barangnya, data vendornya ada. Kayak gitu ya. Semua yang kita siapin ada di sini. Oke, selanjutnya teman-teman, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara membuat sebuah barcode-nya. Cara membuat sebuah barcode-nya, teman-teman di bagian file generate barcode ini, teman-teman bisa ekstrak. Kemudian setelah diekstrak teman-teman, enable content dulu. Nah, untuk kode barangnya, cukup teman-teman di copy di bagian data BRG di sini. Teman-teman bisa pilih semua. Kemudian klik copy, kemudian di bagian kode barangnya teman-teman paste spesial, di sini paste value. Terus untuk nomornya bisa teman-teman pakai manual kayak gini ataupun misalkan pakai rumus silahkan. Nah, setelah selesai di sini teman-teman bisa klik generate di bagian ini. Ketika klik generate, nah data berhasil dan muncul semua barcode-nya dan bisa langsung teman-teman print ya teman-teman. Nah, setelah di print nanti teman-teman bisa tempelin ke daftar nama produk teman-teman. Nah, teman-teman, aplikasi ini sudah cukup jelas menurut saya dan cukup bisa langsung dipakai teman-teman. Jadi, kalau pengen download
aplikasi ini silahkan buka di bagian deskripsi dan silahkan download teman-teman. Jika ada informasi yang kurang jelas, tulis di komentar. Dan misalkan teman-teman nanya gimana cara downloadnya, sudah saya jelaskan. Tinggal buka, klik di deskripsi, dan tinggal download. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.